Halo semuanya, mari kita bedah materi menarik kita hari ini. Waktu saya baca dan menganalisis sumber-sumber ini, rasanya tuh kayak lagi minjem kacamata seorang sejarawan yang super optimis. Gini, kalau kita cuma baca tajuk berita utama hari ini, isinya kan guncangan geopolitik, inflasi gila-gilaan, dan krisis ekonomi di mana-mana, ya kan? Tapi sumpah deh, dokumen-dokumen ini ngasih pandangan yang beda banget. Mereka berargumen dengan sangat kuat kalau tremor global yang lagi kita rasain sekarang, itu sama sekali bukan tanda kiamat atau keruntuhan dunia. Malahan, ini tuh sebuah pola siklus transisi sejarah yang luar biasa menakjubkan, dan pastinya punya tujuan. Oke, mari kita selami lebih dalam ya. Coba deh pikir, apakah grafik ekonomi yang merosot tajam, suku bunga yang nggak masuk akal, dan ketegangan militer yang makin panas akhir-akhir ini tuh beneran akhir dari segalanya? Kalian mungkin ngerasain sendiri dampaknya kan? Harga barang kebutuhan sehari-hari yang meroket, atau berita-berita yang bikin kita cemas soal masa depan kerjaan kita. Nah, teks yang kita pelajari hari ini, minta kita buat ngelihat jauh melampaui kekacauan modern yang bikin stres ini. Di balik layar, sumber-sumber ini ngungkapin kalau ada sebuah cetak biru sejarah raksasa yang lagi bekerja. Menurut analisis ini, krisis yang bikin pusing sekarang tuh sebenarnya masa transisi yang emang mutlak dibutuhin buat ngeruntuhin tatanan lama dan ngebangun tatanan dunia baru yang jauh lebih adil. Dan ini ngebawa kita ke tesis utama yang super menginspirasi dari literatur ini. Bunyinya gini, keretakan pada sistem global hari ini bukanlah akhir, melainkan fajar dari fase yang baru. Keren banget kan? Materi ini mau nyampein kalau apa yang kelihatannya kayak sistem global yang lagi retak, penuh konflik dan seolah mau hancur, sebenarnya lagi dianalisis sebagai proses pembersihan yang emang harus banget terjadi. Dalam konteks ekonomi makro, proses pembersihan ini artinya ngebongkar paksa sistem lama yang korup dan eksploitatif. Ya, semacam nyingkirin fondasi usang yang udah nggak sehat buat ngasih jalan ke masa depan yang benar-benar berbasis pada nilai nyata, aset real, dan pastinya keadilan buat semua orang, bukan cuma buat segelintir raksasa ekonomi aja. Bagian pertama, membedah pergeseran ekonomi global. Nah, masuk ke bagian ini, kita bakal bertindak layaknya detektif tren makro. Menarik banget ngelihat gimana data ekonomi modern sekarang tuh secara mengejutkan bisa dipetakan dengan sangat sempurna ke dalam kerangka sejarah yang dibahas di sumber-sumber ini. Mari kita perhatiin arah transisi fundamental ini. Teks ini menyoroti pergerakan ngejauh dari sistem yang terlalu bergantung sama utang menuju kemandirian yang didukung oleh aset real. Bayangin aja sistem global saat ini tuh kayak orang yang hidup pakai kartu kredit tapi tagihannya udah nyampe limit maksimal, rapuh banget dan siap runtuh kapan aja. Dokumen ini juga ngelaporin secara netral kalau fenomena kayak dedolarisasi itu bukan sekedar taktik politik sementara loh, justru ini dianalisis sebagai pembersihan sistemik, sebuah langkah mutlak buat ngelepasin diri dari ketergantungan utang global yang nyekik dan udah nggak proporsional lagi. Kalau kita lihat di lapangan, bukti-buktinya tuh bermunculan di mana-mana. Dari kacamata sejarawan optimis yang kita pakai dari teks ini, poin-poin yang ada ini krusial banget. Kita bisa ngelihat tren dedolarisasi yang makin nyata. Kita juga ngelihat bank-bank sentral di seluruh dunia lagi akumulasi cadangan emas gede-gedean. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih mereka pada numpuk emas? Ya karena mereka secara sadar lagi berlindung dari inflasi dan siap-siap buat sistem baru yang butuh jangkar aset real. Terus, ada juga penerapan transaksi pakai mata uang lokal yang ngelewatin sistem dominan lama, plus bangkitnya aliansi geopolitik baru yang jauh lebih mandiri. Sumber nyatat kalau ini bukan cuma statistik ekonomi biasa yang sering kamu baca di koran pagi. Ini tuh ibarat rasa sakit pas lagi tumbuh, dari sebuah dunia yang secara aktif dan berani bergeser ninggalin sistem yang nggak adil. Bagian kedua, 5 fase sejarah umat dan kerangka umur peradaban. Terus pasti ada pertanyaan retoris dong pas kita baca materi ini. Emangnya dari mana sih pola-pola besar pergeseran ini asalnya? Terus gimana caranya kita bisa ngebaca arahnya dengan seyakin itu? Jawabannya, jujur aja, lumayan ngasih kejutan. Jadi seluruh dasar dari sintesis geopolitik yang optimis ini tuh bertumpu pada teks kuno, yaitu hadis riwayat Ahmad nomor 17.680. Bikin merinding sih nemuin fakta kalau kerangka kerja yang usianya udah 1.400 tahun ini ternyata bisa memetakan secara presisi tren makroekonomi dan politik yang lagi kejadian persis di depan mata kita sekarang. Dokumen yang lagi kita bedah ini ngejelasin kalau riwayat tersebut memetakan perjalanan panjang peradaban umat manusia ke dalam 5 era kepemimpinan yang sifatnya tuh beda-beda banget. Yuk, kita telusurin garis waktu peradaban yang luar biasa ini bareng-bareng. Teks ini ngebaginya secara berurutan ya. Fase pertama itu era kenabian, terus diikutin fase kedua, yaitu kepemimpinan yang dapat petunjuk. Masuk ke fase ketiga, yang makan waktu sampai berabad-abad lamanya dalam sejarah manusia, ini adalah era monarki. Lanjut ke fase keempat, nah ini adalah masa otoriter dan diktatorial, tempat kita ada sekarang. Dan terakhir, fase kelima, yaitu masa depan yang penuh dengan keadilan. Ada beda narasi yang tajam banget di sini, teman-teman. Kalau fase ketiga itu umurnya panjang banget, sumber ini dengan penuh antusias nekenin kalau umat manusia saat ini tuh lagi berdiri persis di garis perbatasan yang bergerak cepat dan volatil banget. Ya, kita ada di antara akhir yang bergejolak dari fase keempat dan fajar dari fase kelima yang dijanjikan.
Nah, teks ini spesifik banget ngedefinisin realitas tempat kita hidup sekarang, yaitu fase keempat atau Mulkan Jabarian. Era ini digambarin sama sumber-sumber tadi sebagai periode kekuasaan yang diktator, adanya perpecahan sistemik antar bangsa, dan dominasi mutlak sistem asing di atas kedaulatan lokal. Contoh nyatanya di zaman modern ini gampang banget dicari. Lihat aja gimana ketergantungan absolut sama sistem perbankan global atau nilai tukar mata uang asing tuh bisa dengan seenaknya dikte kebijakan ekonomi sebuah negara berdaulat. Jadi kalau kamu ngerasa dunia sekarang ini penuh sama ketergantungan finansial yang nggak fair dan ketidakstabilan global yang parah, teks analisis ini berargumen kalau itu semua emang karakteristik bawaan dari fase keempat, yang sekarang lagi benar-benar nyampe di ujung usianya. Tapi ingat ya, sejarah tuh nggak pernah jalan di tempat. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apa sih tanda-tanda definitif dari transisi epik ini di zaman sekarang? Coba kita alihin fokus kita dari kerangka sejarah balik ke data ekonomi keras yang ada hari ini. Gimana sih caranya kita bisa secara fisik melihat pergeseran ini kejadian di sekitar kita, persis di detik ini juga? Dan yang paling penting, gimana transisi raksasa ini bakal ngubah lanskap tempat kita kerja, pasar tempat kita belanja, dan dunia tempat kita bakal hidup besok? Bagian ketiga, membentuk perisai ekonomi baru. Buat jawab pertanyaan tadi, tanda-tandanya tuh kelihatan jelas banget pada upaya masif pembentukan infrastruktur baru sama negara-negara berkembang. Teks-teks ini ngebawa gagasan cemerlang kalau banyak negara saat ini tuh udah nggak mau cuma duduk diam nungguin nasib di tengah pergeseran sejarah. Mereka justru secara aktif dan agresif ngebangun yang namanya perisai ekonomi baru yang diklaim sebagai syarat fundamental buat nyambut fase kelima. Dan ini secara brilian ngilustrasiin perbedaan radikal antara dua era tersebut. Di sisi kiri, sistem fase keempat itu ibarat rumah kartu yang rapuh, bergantung banget sama utang raksasa dan dikontrol kekuatan dominan tunggal asing. Secara netral, dokumen ini ngebandinginnya sama persiapan buat fase kelima di sisi kanan, yaitu ekonomi yang membumi, aman, dan mutlak harus berbasis aset real. Ekonomi yang bergantung sama instrumen nyata, kayak emas dan mata uang lokal, dan fokus 100% buat kemandirian finansial sebuah bangsa. Terus gimana prakteknya ngebangun perisai ekonomi ini di dunia nyata? Teks ini ngejabarin beberapa tindakan konkret, mulai dari fenomena banyaknya negara yang gabung ke blok ekonomi kayak BRICS Plus, terus penolakan mentah-mentah buat bergantung total sama sistem finansial barat, sampai ke usaha keras buat ngarahin penguasaan teknologi dan modal ke dalam negeri. Yang bikin kita agak senyum tipis sekaligus kaget adalah seberapa cepat aliansi-aliansi baru ini kebentuk, seolah-olah berhasil nangkep basah kekuatan ekonomi tradisional yang sama sekali nggak nyangka kalau pergeserannya secepat ini. Materi sumber ini nafsirin kalau semua aliansi dan manuver tadi benar-benar berfungsi secara harfiah sebagai perisai ekonomi. Ya, semacam kendaraan sekoci penyelamat yang emang wajib banget ada buat bertahan hidup ngelewatin badai keruntuhan sistemik di fase keempat. Bagian keempat, hadiah strategis geografis. Sekarang yuk kita zoom out dikit dan perluas perspektif kita ke peta dunia buat ngebedah konsep yang namanya hadiah strategis geografis. Ada observasi geopolitik yang super tajam di sini. Ternyata jantung perdagangan global itu letaknya pas banget ada di wilayah dunia Islam. Coba deh bayangin urat nadi rantai pasokan logistik yang bikin dunia ini tetap hidup, yang nganterin makanan ke meja makan kita, bensin ke motor kita, dan gadget ke toko-toko. Teks ini ngasih argumen yang dalam banget kalau letak fisik geografis dunia Islam di peta itu sama sekali bukan kebetulan. Berdasarkan pandangan optimis ini, letak tersebut adalah infrastruktur strategis raksasa yang emang udah diposisikan sedemikian rupa dari awal mula sejarah, khusus buat mastiin bergulirnya keseimbangan dan kesejahteraan global di masa depan. Yuk kita petain bareng titik-titik krusialnya. Sumber ini nyorotin 4 gerbang perdagangan global. Ada Selat Malaka di wilayah timur, terusan Suez, Selat Hormuz, sama Bab el-Mandeb di wilayah barat. Kenapa sih ini ngaruh banget buat kamu dan saya? Ya karena 4 titik maritim ini tuh bener-bener urat nadinya planet kita. Kalau satu aja selat ini diblokir, pengiriman barang sedunia bakal berhenti saat itu juga, rantai pasok hancur lebur, dan harga barang-barang bakal meroket gila-gilaan karena inflasi. Analisis ini nekenin banget. Siapapun yang pegang kendali di 4 gerbang ini, pada dasarnya mereka lagi megang tuas kendali buat napas ekonomi dunia. Teks tadi ngelihat penguasaan titik-titik sempit geografis ini sebagai anugerah taktis tertinggi yang udah disiapin buat mimpin dunia dengan adil nanti di fase kelima. Dan bahasan ini bukan cuma soal posisi daratan, selat, atau lautan ya, tapi juga tentang sumber daya manusianya. Lebih dari 230 juta orang. Angka ini secara khusus di-highlight sama teks buat ngasih lihat bonus demografi yang raksasa banget di negara kayak Indonesia. Bayangin aja tenaga kerja yang masih muda, dinamis, dan energinya full ini. Analisis ini dengan cerdik ngebandingin populasi ini sama populasi negara-negara adidaya tradisional. Fase keempat yang sekarang tuh makin tua dan nyusut. Teks ini ngejelasin kalau kamu gabungin skala populasi muda yang masif ini sama daya ungkit geografis penentu urat nadi global tadi, wah kamu bakal ngelihat sebuah keuntungan sejarah dan geopolitik yang benar-benar nggak ada tandingannya di abad ini.
Nambahin fakta geografi sama demografi tadi, kenyataannya sekarang, dunia tuh secara faktual lagi benar-benar bergantung luar biasa sama negara-negara muslim. Kita bisa lihat dengan jelas gimana dunia butuh banget pasokan energi dari mereka, dan gimana kapal-kapal dagang global tuh mutlak harus ngelewatin jalur-jalur sempit strategis tadi buat bisa jualan ke pasar dunia. Sumber ini nyajiin argumen logis banget. Katanya, daya ungkit yang luar biasa besar dalam dominasi logistik dan cadangan energi inilah yang bakal jadi instrumen diplomasi yang nggak ada lawannya. Sebuah instrumen kekuatan nyata yang diyakini mampu maksa terjadinya transisi global menuju tatanan baru secara damai tanpa perlu melepaskan satu peluru pun. Jadi, poin krusial yang nyatuin semua ini adalah konsep rahmatan lil alamin. Secara harfiah artinya rahmat buat seluruh alam semesta. Kan kalau kita baca sejarah, pergeseran kekuatan global yang gede-gede itu biasanya selalu memicu perang dunia yang mematikan ya. Tapi teks ini dengan tegas nekenin visi yang beda. Di fase kelima nanti, semua keunggulan luar biasa dari demografi, energi dan logistik tadi, itu nggak boleh dipakai buat nyari konflik atau balas dendam. Sama sekali nggak. Sebaliknya, semua leverage tersebut wajib dimanfaatin sepenuhnya sebagai kekuatan penyeimbang buat stabilin dunia, ngebangun kesejahteraan yang merata, dan mastiin perdamaian universal. Persis banget sama cetak biru sejarawan optimis ini. Bagian kelima, Indonesia sebagai jangkar masa depan. Nah, sekarang kita kerucutin fokusnya, khusus ke Indonesia, buat ngebedah apa sih perannya dalam takdir sejarah ini. Ada klaim yang sangat menggugah yang dilaporin dalam materi ini. Disebutin kalau lokasi Indonesia, yang secara fisik ngunci urat nadi perekonomian global, kayak di Selat Malaka, itu nandain kalau bangsa ini diposisikan bukan cuma buat jadi penonton pasif, tapi sebagai jangkar peradaban masa depan. Bayangin deh, apa fungsi jangkar pas lagi ada badai kencang di tengah laut yang mengamuk. Jangkar itu ngasih stabilitas yang kokoh, nahan kapalnya biar nggak terseret arus kehancuran. Teks ini nganalisis posisi geopolitik strategis tersebut sebagai modal utama yang naruh Indonesia tepat di pusat transisi ini, menjadi kekuatan penyeimbang yang menstabilkan estafet kepemimpinan menuju fase kelima. Tapi, pastinya, potensi geografi sehebat itu nggak bakal ada maknanya sama sekali tanpa persiapan yang matang kan? Sumber ini ngejabarin langkah-langkah mutlak yang harus mulai kita ambil dari detik ini juga. Pertama, kita harus nguasain teknologi modern secara mandiri, biar nggak terus-terusan didikte pihak luar. Kedua, ngebangun kekuatan modal finansial yang berdaulat dan kebal dari guncangan asing. Dan yang paling penting dari semuanya, nempa karakter yang kuat dan literasi sejarah yang dalam lewat jalur pendidikan. Teks ini nekenin banget, kepemimpinan di era depan ini sama sekali nggak bakal dimenangin lewat ekspansi militer agresif kayak di fase keempat. Pemenangnya adalah mereka yang punya keunggulan intelektual, penguasaan akar sejarah, dan kekuatan karakter internal bangsa. Sebagai penutup dari analisis makro kita hari ini, yuk kita tarik benang merahnya. Teks tersebut nyimpulin kalau roda sejarah jelas lagi bergerak maju, dan masa transisi yang bergejolak ini benar-benar butuh persiapan yang rasional, bukan malah kepanikan membabi buta. Membaca semua literatur ini, kita jadi sadar kalau kepanikan ekonomi dan geopolitik hari ini tuh sebenarnya semacam lonceng kebangkitan. Sang sejarawan optimis ngelihat era penuh guncangan saat ini murni sebagai panggilan darurat buat bertindak nyata. Sebuah seruan mendesak buat cepat-cepat ngebangun kapasitas diri, keahlian teknologi, dan kemandirian finansial yang krusial banget buat ngelola dunia masa depan biar jauh lebih seimbang. Dan akhirnya ini ngebawa kita ke satu pertanyaan reflektif yang kuat banget buat ngakhiri penjelasan materi yang luar biasa ini. Lempeng tektonik sejarah tuh lagi bergeser cepat banget loh, bukan 100 tahun lagi tapi detik ini juga. Pertanyaannya, apakah kita secara aktif lagi nyiapin generasi penerus kita, anak-anak kita, buat tampil jadi jangkar peradaban yang kuat dalam skenario besar ini? Atau kita cuma pasrah dan ngebiarin mereka jadi penonton belaka yang terseret arus zaman? Jawabannya itu sepenuhnya ada pada keputusan dan langkah konkret yang kita ambil hari ini. Teruslah kritis, perbanyak wawasan buat ngelihat melampaui apa yang ada di permukaan. Dan sampai jumpa di pembahasan materi menarik berikutnya.